Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama gue Evan dan kali ini lo sedang ada di section Tanya Evan. Nah, kali ini gue bakal ngejawab salah satu pertanyaan yang menarik karena ngomongin soal finance dan juga gaji. Nah, ini ngomongin soal tentang gaji berapa sih yang cukup buat hidup gitu. Gaji berapa sih yang ideal sebenarnya buat kita bisa ngelanjutin hidup. Nah, ini salah satu pertanyaan yang diajuin sama teman-teman viewers ya. Dan kali ini gue bakal jawab itu, so tonton video ini sampai habis ya. Nah, ngomong-ngomong soal gaji gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal gaji yang ideal tuh berapa, terutama buat fresh grad gitu ya. Lu sebenarnya coba lihat statistik gitu. Sekarang tuh banyak kan lembaga-lembaga keuangan yang bilang kalau misalnya lu nikah ya minimal tuh misalnya gaji keluarga lu tuh 30 juta let's say. Atau ada juga yang bilang kalau misalnya gaji standar buat mereka tuh 250 juta. Nah, kalau saran gue, lo mungkin harus coba ngelihat data statistik dengan lebih rinci gitu sih. Contohnya apa? Ya, contohnya di Indonesia itu sebenarnya rata-rata penghasilan dan juga median penghasilan orang-orang Indonesia itu cuman 3-4 juta. Gue nggak tahu sekarang apakah udah 2-4 juta atau belum, tapi yang jelas data kemiskinan juga sebenarnya bertambah di masa pandemi sekarang ketika gue lagi syuting video ini. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomongin soal gaji berapa yang cukup buat hidup gitu, ya tricky banget sih. Dan kalau lu lihat pendapatan orang Indonesia tuh masih rendah gitu. Dan mungkin ketimpangannya tinggi banget dengan orang-orang yang ya penghasilannya udah gede gitu kan. Tapi ya kita bisa lihat gitu. Berapa sih jumlah mahasiswa di Indonesia gitu kan? Berapa jumlah orang yang S1 gitu ya? Cuman 20-30% gitu. Jadi kalau misalnya lu bisa nonton video ini, lu adalah mahasiswa atau lu udah jadi job seeker, alias lulus dari kuliah atau SMK atau D3 dan lain sebagainya, lo adalah orang yang privilege gitu. Jadi lo adalah orang yang ya cukup tinggi lah di Indonesia gitu, tingkat pendidikan ataupun ekonominya. Apalagi kalau misalnya sampai sekarang lo mungkin masih beruntung ya bisa dibiayai sama orang tua gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal gaji yang ideal, ya itu ya. Jadi kalau kita lihat data, kalau gaji lu di bawah UMR di Jakarta misalnya gaji lu ada 3 juta gitu. Lu tinggal di Jakarta atau di mana, ya kalau saran gue sih santai aja gitu. Karena ya pekerjaan-pekerjaan gue dulu juga jatuhnya, kalau misalnya gue ngeliat gitu ya, gimana pengalaman gue dari sebelumnya sampai sekarang, ya gue juga dulu bisa dibilang underpaid gitu. Cuman yang penting buat anak muda sekarang justru adalah investasi skill. Jadi karena dulu gue mungkin ngambil banyak pekerjaan yang ya gajinya rendah itu ya nggak apa-apa juga, namanya juga kan belajar. Akhirnya dari sana gue jadi belajar SEO, gue jadi belajar mungkin blog writing, gue jadi belajar juga soal gimana cara negosiasi, gimana cara partnership gitu kan. Karena ya kalau ngomongin soal misalnya dulu gue kerja di Mami Kos gitu, ya nggak bisa dibilang UMR juga karena part time. Di ruang guru ya cuman dapat allowance doang gitu kalau misalnya dulu ketika gue jadi intern gitu. Barulah ketika dulu gue pun ketika gue kerja di salah satu kompetitor kesehatan mental, kompetitor 1%, which company yang gue bikin sekarang itu juga sebenarnya jauh lebih rendah dari UMR gitu. Dan tapi nggak apa-apa, namanya juga lagi masa probation dan lain sebagainya. Sampai akhirnya waktu itu gue sempat kerja di salah satu education technology company, Zenius gitu. Yang akhirnya lumayan lah penghasilan gue waktu itu. Lumayan tuh nggak bisa dibilang gede ya. Tapi ya oke lah gitu untuk fresh grad. Dan jatuhnya sebenarnya ketika gue bikin bisnis sekarang pun ya penghasilan gue jauh lebih rendah daripada ketika gue kerja di tempat-tempat gue sebelumnya gitu. Kenapa? Karena ya memang sebagai entrepreneur kan kita bisa ngatur gaji kita sebenarnya. Ya tapi ya gue milih untuk kayaknya pendapatannya dicoba naiknya dikit-dikit dulu gitu. Jadi balik lagi ke lifestyle lu gitu. Kalau misalnya ngomongin soal lifestyle gue sendiri, kalau gue boleh curhat ya, gue sebenarnya cuma ngabisin berapa sih ya karena gue nggak ada biaya nyewa kosan atau apa, akhirnya gue cuman makan doang kan, makan paling sama wifi sama pulsa, paket data gitu, udah gitu beres gitu. Dan itu paling cuman 2 juta. Nah sejuta sisanya ya paling gue buat ya beliin martabak buat mungkin karyawan atau kayak apa nraktir temen sesekali atau mungkin misalnya jalan sama cewek gue gitu. Kayak ya udah cuman sekitar 3 jutaan gitu sih. Ya sisanya paling kalau gue misal pengen beli HP atau apa ya ada peningkatan cost gitu ya. Tapi basically ya basic needs gue di Jakarta itu cuman ya 3 jutaan gitu. Dan mungkin buat temen-temen yang kayak sampai sekarang masih job seeking dan lain sebagainya yang masih milih-milih gaji, saran gue coba deh
untuk lu pertimbangkan variabel-variabel lain juga, contohnya kenyamanan lu di kantor, seberapa dekat kantor itu dengan rumah lu dan lain sebagainya gitu sih. Karena itu yang bakal jadi faktor penentu lu bakal maju atau enggak. Soalnya kalau di masa muda dibandingkan nabung ya, tapi nabung dana darurat sebenarnya penting. Tapi dibandingkan nabung, menurut gue mendingan kita investasi skill. Kenapa? Karena dari investasi skill, lu bakal bisa ningkatin income lu, atau bahkan lu bisa bikin bisnis lu sendiri. Dan dari sana ya lu bisa sustain kehidupan lu gitu sih. Dan take your time aja, soalnya ya kalau kita lihat di zaman dulu juga banyak kan orang tua atau apa yang baru misalnya dapat penghasilan let's say 8 juta, 10 juta gitu setelah 5 tahun bekerja misalnya. Ya, kayak gitu-gitu banyak sebenarnya gitu. Dan jadi jangan minder, jangan gimana-gimana kalau misalnya lu sekarang ya dapat penghasilan yang lebih rendah daripada yang lo mau gitu. Ya sabar aja, yang penting jadiin ini challenge buat lo ngatur pemasukan justru gitu. Karena gue juga jadi belajar ketika penghasilan gue rendah gitu. Gitu sih. Mungkin kayak gitu ya jawaban pertanyaan itu. Jadi menurut gue santai aja buat lo yang masih job seeking, yang masih penghasilannya rendah, nggak apa-apa. Pakai ini buat learning opportunity, tapi bikin plan juga buat lo untuk ningkatin penghasilan lo secara berkala, dikit-dikit aja gitu. Jadi dari sana lo bisa belajar budgeting dan lain sebagainya gitu. Ya, investasi skill, beli buku, kursus dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak yang gratis. Di YouTube sendiri kan lo bisa ngelihat banyak kan kayak tips mulai dari self-help sampai dengan video editing gitu. Gue juga belajar video editing, audio editing, semua dari YouTube gitu. Bahkan nggak ngeluarin uang sama sekali, cuman ngeluarin paket data atau wifi doang gitu sih. Ya, paling segitu ya. Kalau menurut gue ngebahas soal gaji, semoga video ini bisa bermanfaat buat lo, dan buat lo yang kayak pengen tanya lebih lanjut tentang apapun dan pengen gue nge-publish video yang lain gitu, lo bisa komentar di comment section. Lo juga bisa like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video lainnya dari gue, oke? Ya, sekian section tanya Evan. Akhir kata, gue Evan. See you in the next video.